Ya, klien kita hari ini tuh namanya Mbak Tasya. Nah, Mbak Tasya ini baru sebulan yang lalu melangsungkan resepsi pernikahan. Ya, tapi sebenarnya kemewahan dan kebahagiaannya itu cuma sesaat. Karena dari pernikahan ini dia menyisakan hutang yang cukup banyak. Utang untuk dekorasi dan lain-lain, pokoknya untuk resepsi pernikahan dia yang bisa dibilang mewah sih. Jadi maksudnya mereka mengadakan resepsi pernikahan itu dengan kayak pinjam, iya, biayanya itu ada beberapa biaya pinjaman. Tapi kasihannya suaminya ini namanya Dimas ini malah kabur. Iya, kabur ngilang gitu aja. Jadi sekarang Mbak Tasya minta tolong kita buat bantu dia nyari suaminya. Nah, gue udah janjian sama Mbak Tasya di tempat makan. Makan? Udah dikasih tahu tuh Mas Bas udah dikasih tahu. Mas Bas, udah kan? Belum, Mak? Ih, coba. Nih ya, aku share lognya. Ya, kabarin Neng langsung. Nah, kita udah OTW nih. Dia ternyata sifatnya belum koordinasi sama Mas Bas. Ya. Ini di mana? Beneran rumah? Iya, ini beneran. Nah, kok jadi di rumahnya sih, nggak jadi ke restoran? Ya, gue juga nggak tahu sih cuman tadinya yang mau restoran, terus baru dikabarin. Ya udah langsung ke sini. Dia minta kita datang ke rumahnya. Langsung masuk aja. Ini dibuka kok. Assalamualaikum. Halo Mbak. Nggak ditutup Mas. Halo Mbak, saya Mario. Halo, saya Fatia. Oh, duduk dulu. Ya udah. Ini aja. Ya. Ini Mbak. Jadi gimana Mbak? Jadi gini Mbak, Mas. Saya ini baru menikah sebulan lalu. Dan suami saya pergi dari rumah. Pergi dari rumah maksudnya? Setelah kita selesai menikah, kita terlilit hutang banyak. Terlilit hutang banyak? Iya. Dan dia pergi begitu aja. Saya sekarang lagi bingung, Mbak. Saya lagi bingung gimana cara nyari dia. Saya minta tolong banget sama Mas juga. Saya ingin cari suami saya. Mbak ada informasi? Saat ini saya nggak punya informasi apa-apa, tapi saya tahu rumah ibu mertua saya. Saya juga tahu rumah tantenya Dimas. Iya. Jadi kita sekarang mau kemana? Ke rumah tantenya dulu atau ke rumah mertua Mbak? Saya ngerasain kayaknya sekarang Mas Dimas tuh ada di rumah ibu mertua saya. Ada di rumah ibunya Mas Dimas? Iya. Mertua Mbak? Ya. Gimana, kita mau langsung ke sana aja atau gimana? Iya. Sekarang aja ya? Ya boleh lah. Ngomong rumah mertua Mbak di mana sih Mbak? Jauh nggak dari sini? Ya ntar nanti Mbak tunjukin jalannya aja ya. Bisa tunjukin jalan. Pergi cepet banget lu, bayar utang lo. Soalnya apa sih Mas? Datang-datang kok teriak-teriak. Udah berapa bulan lo? Enggak, bayar utang lo, bayar utang lo. Berapa bulan nih ya? Saya tahu. Nanti juga saya bayar. Lu banyak nantinya lo ya. Mas tolong, saya lagi banyak urusan. Saya juga lagi usahain kok. Lu kemarin janji gue bisa kasih. Lu mau bayar. Sekarang udah berapa bulan ini, ha? Itu dia, saya makanya mau. Lu kebanyakan alasan lo. Udah bayar sekarang buruan. Saya mau nyari suami saya. Nanti Mas. saya bayar. Mas, sorry Mas. Apa, Pan? Oh enggak. Urusan gua sama dia ya? Iya, kita nggak ingin ikut campur. Di sini kita cuma temennya Mbak Tasya. Ini kan kita tadi dengar Mas ada utang. Nggak bisa dibicarain
bicarain baik-baik mas kalau misalnya. Gue udah ngomong berkali-kali sama dia ya. Dijanji mulu ya. Tapi kan nggak di tengah jalan ini mas, teriak-teriak juga. Kan nggak enak mas. Gue nggak peduli. Pinjam kemarin enak loh. Bilang bayar begini ya susah banget loh. Berapa bulan udah nih? Mas gini aja deh mas. Bentar deh. Ini utang berapa mas? So kaya lo, ha? Bukan maksudnya. Bukan maksudnya. So kaya lo, ha? Gue bayarin dia. Gue bayarin utangnya dia. Gue bayarin utangnya dia. Ini deh. Hah? Gini deh bang, apa? Ini saya ada beberapa aset. Nanti kalau misalnya kurangnya, Lu mau bayar segini? Utangnya 10 juta, lu bayar segini ya? Gimana? mas bukan begitu maksudnya ini kan banyak lagi ada urusan juga lagi ada mas. Gue juga ada urusan. Semua juga urusan ya. Gini deh mas, kita nggak minta, kita cuma minta waktu aja mas. Ini buat untuk waktu yang sebentar. Nanti mas boleh datang lagi, minta lagi. Cuman untuk saat ini cuma buat ini deh. Lihat lo besok ya. Tadi namanya Mas Agus. Saya sama Mas Dimas pinjam uang sama dia. Buat resepsi. Iya, untuk resepsi. Emang utangnya banyak ya mbak ya? Kan dia bilang 10 juta ya. Iya, utang kami 10 juta. Mbak maksudnya belum ada DP atau apa nutupin setengahnya atau mungkin? Itu dia Mas, niatnya tuh setelah selesai resepsi, saya sama Mas Dimas mau bayar. Terus Tapi Mas Dimasnya hilang. Apa yang saya mau beli? Oh yaudah, mas. beli di sini. Iya. Ya udah. Kok ada sih? Bukannya tadi dia ngomong nggak ada duit? Ini saya ambil ya. Sama ini ya. Ini beli roti kayak gitu. Sama gitu. Kok? Ini kue buat mama mertua saya. Ini rumahnya di mana nih Mbak? Dari sini. Udah deket sini. Udah dekat. Nah, itu di depan. Nah, ada motor sebelah kiri. Sini rumahnya. Kok sepi banget? Sepi banget. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, Pa. Mbak, Masuk aja ya. nggak apa-apa emangnya? Pa, ini kan rumahku juga. Assalamualaikum. Ma? Papa? Ini nggak ada orang deh kayaknya. Mbak, kayaknya nggak ada orang deh, Pak. Ma? Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma. Kayaknya nggak ada orang deh Mbak. Assalamualaikum. Mungkin aja ada di dalam semua, Ma. Ada apa ya? Ada apa ya? Ini siapa ini? Ini siapa ya? Kenalin Tante. Kita temennya Mbak Tasya. Saya Mario Tante. Kamu Tasya, kamu ada apa lagi? Aduh, Mama kan udah bilang berkali-kali. Dimas tuh tidak ada di rumah. Kamu nggak ngerti-ngerti ya, Mama udah bicara begini terus. Ya Allah, aku nggak kuat, Mama. Bebannya aku sendiri. Ya kamu yang bikin ulah. Kamu yang mau dipesta-pestain besar. Kamu yang mau mewah-mewah. Sekarang apa buktinya? Anak Mama sudah sengsara ini. Ma,
lebih baik kamu pulang aja deh, Tante, Tasya. kita cuma mau ketemu sama Tolong Mas. ya, kamu juga tolong ngerti ya. Saya Iya. pusing ini. Saya juga nggak ngerti semua ini apa sih? Maunya apa lagi? Masa mama harus marah-marah terus? Ini harus bagaimana? Oh, nggak ada. Kalau ada kamu boleh. Ya makanya mungkin tante tahu di mana Mas Dimasnya ada. Kan mama udah bilang tadi, kamu ngerti? Kamu mau nggak percaya? Kamu nggak percaya? Ya? Kamu boleh, silakan. Kalau mau cari, ini apa-apaan lagi bawa gini? Mama nggak mau deh. Tante ini, Kamu mau ngapain lagi? Kamu kalau nggak percaya? Mas, tante ini diterima dong. Oh ini dari menantu tante, ini niatnya baik kok. Cuma oleh-oleh aja. Kan rezeki gimana sih? kalau rezeki kalau nggak diterima kan bahas. Iya rezeki jangan. Lagi kamu ngapain sih bawa begini ya? Kan tante nggak suruh. Ya itu kan maksudnya. Tai bawa kan. Tasya, Mama udah bilang Dimas tidak ada. Kamu tidak percaya sama Mama? Aku boleh minta nomor telepon? Kamu gimana sih? Nomor telepon aja nggak tahu. Udahlah, Mama nggak mau tahu. Mbak Kamu Tasya sebagai ini istri udah- harusnya tahu dong nomor telepon Dimas. Aduh, kamu apa lagi? Kamu juga ikut campur Tante, aja. Ini Mbak urusan Tasya dia. ini udah berkali-kali Udah deh, nelfon udah Mas deh. Saya nggak mau Dimas. tahu deh. Loh, Sekarang kok gitu saya sih, udah Tante? pusing. Udah deh. Apa lagi Papa? Papa udah jangan ikut campur lah. Ini udah masalah Dimas dengan Tasya. Udah deh, udah Papa. Sekarang Papa nggak usah ikut campur lagi. Sekarang Papa nggak usah. Ini bawa aja Papa. Loh, tante, astagfirullahaladzim, awas mbak. Aku mau ngomong sama Mas Dimas. Iya, udah tahu mama mau begitu kan? Sabar, mama. Udah, Papa. Udah, Loh, udah. tante, kenapa sih harus kasar? Tante, kita datang baik-baik loh, tante. Udah sekarang. Tante, kita cuma mau ketemu Mas Dimas aja, tante. Tante, loh, tante, om, Tante, om, tante bisa ngobrol kita boleh, ini. tante, om. Sabar sayang ya. Papa nggak bisa cuma apa. Kamu udah tahu mama kamu kan? Om sebenarnya tahu nggak sih keberadaan suami dari Batasya? Itu dia, papa minta. Om minta maaf, om minta maaf. Om nggak tahu sekarang Dimas ada di mana. Lah, kok nggak tahu sih, om? Bukannya anak om, masa om nggak tahu? Betul anakku, tapi HP-nya sudah tidak bisa dihubungi. Sejak Dimas sama Tasya menikah, kita kan sudah tanggung jawab mereka. Om sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya betul juga sih om. Cuman tapi kan nanti anak om, masa nggak ada kabar-kabaran begitu? Apalagi ada permasalahan keluarga di sini kan? Papa tahu, papa sayang sekali sayang. Papa sayang sekali ya. Papa janji, begitu dapat kabar dari Dimas, ada kabar dari Dimas, papa akan kasih kabar. Ya? Assalamualaikum. Saya inget di dekat sini tuh ada rumahnya Tante Leli. Dia itu tantenya Dimas, deket banget sama Dimas. Tolong anterin saya ke sana ya. Nggak akan apa-apa kalau kita ke sana. Maksudnya nggak akan ada ribut-ribut lagi. Saya yakin Mbak, niat saya baik. Nggak akan ada masalah di sana. Ya udah kalau gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini ditunjukin aja Mas Bas rumahnya yang sebelah mana, jalannya. Mbak, Mbak. Tante Leli. Mbak, awas. Tante Leli, tante.
Dimas, Tante. Tante udah berapa kali bilang Tasya, Dimasnya Tante nggak tahu di mana. Tante. Bunda. Loh, tante, Ini apa lagi Ini loh, Tasya? Tante, Kamu Tante. selalu begini. Kamu selalu seperti ini. Dari awal Tante udah tidak suka sama kamu. Tasya tanya aja ke mamanya Dimas. Tasya udah ke mamanya. Tante, aku udah ke sana. Ya udah, Dimas Tasya nggak udah ada di di sana sini. ya udah. Nanti juga Dimas nggak ada di sini. Loh, Kamu aja urus sendiri. Tante udah nggak mau tahu. loh tante, kita cuma minta tolong aja tante. Kasihan Mbak Tante Tasya. tidak tahu. Berkali-kali Tante sudah bilang sama Tasya, Tante tidak tahu. Kamu selesain sendiri. Kamu yang bikin dari awal seperti itu, kamu selesain sendiri. Sudah. Astagfirullahaladzim. Tante, Tante please. Tasya Tante urus bilang sendiri. pakai- Tante nggak mau kayak gini. astagfirullahaladzim. Cuma ngobrol sebentar. Tante, 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 ya ampun, tante. Tapi gue gak nyangka Tante Lili juga seperti ini sama aku. Handphone siapa yuk? Tante, tante. Apa sih Tasya? Tante, Ada apa? tante tolong dong. Bukan. Tante. Punya nomornya dibagi dong. Iya dong, Ini kan Tante. istrinya Bukan. Sudah kasih ya. Namanya Tante, Dimas itu Tante. tante. Tante udah capek. Tante. Ini apa sih Tasya? Udah ini apa sih Tasya? Iya, iya. Tante, iya, tante. Keluar. Loh, tante, kita cuma mau ketemu Mas Dimas aja. Itu Dimas. Itu Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas. Mbak. Aduh, salah. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbak. Kenapa? Kakinya kayak gini kenapa? Mana sih? Ya Allah. Mbak, apa yang sakit, Mbak? Aduh, apa sih, Mbak? Aduh, sakit ya Allah. Iya, tantenya juga nggak mau minta, maksudnya nggak mau diminta tolong, cuma manggilin Dimas doang. Tapi berarti dia tahu dong nomornya Dimas yang aktif. Mbak. Tante, tolong dong. Masa bisa ngejar Dimas, Tante? Jangan udah. Tante lagi. Tante cuma minta nomor teleponnya Mas Dimas aja kok, Tante. Kayaknya kita percuma deh minta tolong sama Tante ini. Sekarang sholat dulu ya Mbak ya. Insya Allah nanti ditunjukkan jalannya. Sama Allah. Insya Allah. Yaudah yuk. Mbak yakin? Ini kita udah nunggu lama banget loh Mbak. Iya, lagian kayaknya sepi juga. Saya yakin loh. Nah, itu mamanya sama Tante Nita. Itu mertua Mbak kan? Iya. Oh iya loh, itu bener. Aduh, Lampu-lampu ya, jangan sampai ketahuan pokoknya. dia makin deket loh yuk. Mbak, agak nunduk. Tante Nita ini di keluarga besar Mbak itu orangnya gimana sih? Tante Nita itu orangnya paling baik di keluarga. Dia itu selalu support. Dan dia itu orang yang paling ngerti hubungan aku sama Mas Dimas. Paling ngerti. Berarti Tante Nita pasti tahu dong di mana suami Mbak. Saya yakin dia tahu Mas Dimas di mana.
Mungkin deh kalau kita nanya sama Tante Nita. Gimana mau tanya sama Tante Nitanya? Iya, saya setuju. Kayaknya itu ibunya mertua Mbak udah pergi deh. Kalau mau nanya Tante Nita sekarang aja nggak sih? Boleh yuk, boleh. Pelan-pelan tapi jangan terlalu lama juga, ntar ibunya malah balik lagi. Tante Nita, Tante. Tasya, ngapain malam-malam segini? Ada apa ini? Tante, aku kesini mau nyari Dimas, Tante. Tante pernah lihat Dimas nggak? Tante nggak tahu Dimas gimana. Dari kemarin juga nggak pernah ketemu. Jadi Apa Tante sekalipun nggak pernah lihat Mas Dimas? nggak ketemu, nggak pernah. Jangan sampai dia Tasya ya. Jangan sampai ini. Orang tua juga lagi nyari solusinya bagaimana caranya. Tante nggak bisa bantuin apa-apa masalahnya. Iya, Mbak Tasya, mending sabar aja dulu ya Mbak Tasya ya. Begini deh Tante, kita minta tolong kalau misalkan nanti Tante ketemu Mas Dimas atau siapa, mungkin bisa langsung hubungin sama Tasya ya. Iya. Tasya yang Jangan tetap cinta di kalau Tante tahu cuma makan. Yaudah kita aja ya, sabar aja ya. Ntar kalau ini dikabarin lah ya. Ya udah kalau gitu ditunggu ya Tante ya. Yaudah, hati-hati ya Tante ya. Jadi Tante. Hati-hati Tante. Hati-hati Tante. Mbak Tasya ya gimana, emang bener sih omongan dari Tante Mbak. Maksudnya kan ternyata emang udah ada omongan kan. Iya. Kita emang harus sabar beneran. Tasya. Akhirnya gue ketemu lo juga. Mbak ini siapa sih? Saya temannya Tasya. Saya mau nagih utang. Ini Tas, lo emang temen gue, tapi lo nggak bisa dong kayak gini terus. Gue emang sayang sama lo, tapi gue juga sayang sama duit gue. Gue mohon banget sama lo. Gue akan bayar utang gue. Mohon sama lo ya, kasih gue waktu. Please dong, jangan kayak gini. Ya, gue janji gue akan lunasi cepetnya. Mbak ini kan Mbak Tasya udah bilang mau Ya tapi ngasih. saya lagi butuh banget, Mbak. Ya kita ngerti, tapi tolong kasih waktu dulu biar Mbak Tasya bisa usahain gitu Mbak. Emang berapa lama lagi sih? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Sampai kapan gue nunggu? Gue udah capek, Tas, nungguin lo kayak gini. Mbak ini sebenarnya juga Mbak Tasya lagi usahain kan. Maksudnya Mbak, enggak kalau maksa Mbak Tasya berbayar, gimana caranya Mbak Tasya berbayar? Memaksa juga nggak bakal bisa berbayar ya Mbak Tasya. Iya, gue ngerti, Tas. Tapi kan seenggaknya lo bisa ngomong dong, jangan hilang kayak gitu aja. Gue juga kalau ada waktu gue mau ngomong sama lo. Tapi gue lagi sibuk nyari suami gue. Kasih gue waktu seminggu lagi. Gue pasti bakal ngasih kamu. Janji ya di depan orang-orang banyak ini, masuk TV apa segala macem. Lo janji ya? Janji lo, utang lo bayar. Gue tunggu. Awas lo kalau kabur-kaburan lagi. Pokoknya seminggu lagi gue nggak mau tahu. Enggak sih. Udah gitu aja, gak ngucap salam. Ya udah kita pulang aja ya. Udah malam soalnya. Oh iya, ini udah malam banget. Gimana Mbak, kita pulang aja nggak apa-apa ya? Iya, saya juga udah capek banget hari ini. Nanti saya kabarin lagi ya. Iya nggak apa-apa. Ya udah, nggak Yang apa-apa, penting kita- sekarang kita anterin Mbak pulang dulu aja lah ya. Ini udah malam soalnya. Iya. Mbak, sampai detik ini Tante Lili nggak ngasih nomor teleponnya Mas Dimas ataupun apa gitu? Belum, Mbak. Nggak ada ngasih kabar gimana gitu Mas Dimasnya gitu. Gak ada. Gak ada yang ngasih kabar. Padahal itu Dimas kan suami saya. Kenapa mereka nggak kasih tahu aja sih di mana Dimas? Bayangin Mbak, kalau jadi saya gimana?
namanya habis nikah ya, bukannya senang, malah disisain utang kayak Kita mau kemana nih? anterin saya ke rumah ibu mertua saya ya Mbak ya. Ke rumah ibu mertua Mbak. Iya, nomor saya bilang kalau dia tuh ada di sana. Tapi Mbak janji ya, Mbak harus sabar. Jangan kayak kemarin malah jadi Kebawa emosi. Ya, Mas Bas, kita ke rumahnya ibunya Mas Dimas ya, yang kemarin itu. Itu dong. itu tetangga-tetangganya. Oh, itu mertua Mbak kan ya? Itu ibu mertua saya. Bersih-bersih. Kayaknya nggak ada deh itu. Suami Mbak di situ. Gimana mau coba mau nanya dulu? Mbak yakin kita masih mau nungguin? Iya, saya yakin. Kebiasaan yang nanya. Itu siapa Mbak? Itu Tante Nita. Itu Tante Nita. Iya. Nah itu mertua Mbak ada tuh di rumah tuh. Itu ketemu sama Mbak Nitanya. Iya, itu mereka. Tapi ngapain harus selingkuh gitu ya? Kayak lagi sembunyi-sembunyi gitu deh. Apa dia lagi nungguin orang? Nggak tahu. Yuk, Siapa tuh? itu yang siapa naik motor? Itu bukannya Dimas ya? Oh. Ya, itu suami Mbak itu. Iya, itu Mas Dimas. Mbak, Mbak, mau Mas Dimas. Jangan dulu dong Mbak. Aduh. Tuh kan pintunya langsung ditutup, dikunci lagi. Mending nggak nunggu dulu Mbak, jangan langsung turun. Iya, siapa tahu dia keluar lagi atau gimana? Ya Mbak coba dengerin kita deh. Kalau kita turun, kita nggak bakal dapat apa-apa. Iya, bener banget. Kita mending tunggu di sini dulu. Kita lihat perkembangannya, ya. Mbak tenang dulu. Takutnya kalau Mbak langsung turun terus mereka kaget. Malah kita diusir lagi kan? Yang penting sekarang kita udah tahu kalau suami Mbak ada di situ. Kita mending tunggu dulu di sini. Jam segini dia nggak keluar-keluar loh. Itu gerbangnya dibuka tuh. Dia keluar naik motor tuh. Itu Mas Dimas keluar. Aduh, hati-hati Mbak. Ini apa-apaan ini? Aku mau ngomong sama Mbak. Yoyo. Enggak Mas, di sini kita cuma pengen nganter istri Mas buat ketemu sama Mas. Iya, saya ngerti Mas. Saya harus pergi sekarang karena saya banyak urusan ya. Loh ini istri Mas mau ketemu sama Mas Dimas loh. Mereka ini siapa? Kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Di sini kita temennya istri Mas. Di sini kita cuma mau ngebantu biar istri Mas tuh bisa ketemu sama Mas. Loh. Ini urusan rumah tangga dia. Tasya, kamu dengerin apa kata suami kamu. Mas Dimas. Aku nggak pernah ketemu dia lagi. Kamu ngomong apa lagi? Loh, Mas Dimas. Kamu puas atas apa yang kamu udah lakuin semua ini? Kamu nggak tahu apa yang udah aku rasain. Kamu dengar. Kamu seneng? Kamu sampai menyebarluaskan masalah kita. selama ini istri Mas nyariin Mas kemana? Tanggung jawab Mas sebagai suami di mana? Kamu kalau nggak tahu apa-apa diem aja. Ya emang Mas nggak? Saya bertanggung jawab dan saya kepala keluarga atas dia. Ya udah, aku mau ngomong sama kamu. Dan aku harap kamu nggak minta bantuan sama mereka lagi. Kamu bisa ikut aku kontrakan sekarang? Mbak, tapi Di rumah tangga aku sama Mas Dimas aku mau selesain berdua. Tante nggak apa-apa dong. Ini kan istrinya mau ketemu sama suaminya mau ngurusin. Sabar, semua sabar. Tenang semua, tenang. Gimana mau selesai masalahnya kalau kalian saling ribut? Ya tapi emang nggak bisa gitu, Pak. Ini semua dia yang mau. Dan ini semua karena dia, Pak. Dia yang mau resepsi pernikahan kita itu dengan luar biasa mewahnya itu. Kalau kamu nggak minta itu dengan cukup di kau aja. Kita
kita nggak akan kayak gini. Iya, sudah. Kamu, Tasya, semua kamu. Ini semua kan juga buat kebaikan kita. Baik dari mana? Kamu gak lihat sekarang apa yang aku alamin kan? Ini semua buat kamu ya. Dan kamu nggak tahu dampaknya sampai akhirnya seperti ini. Ya udah, Mas, coba aku biarin kasih kesempatan untuk selesaiin sama Tasya. Iya. Aku minta kunci motor aku dan kita selesaiin di kontrakan aku ya. Sorry, Lah, biarin Mas, lah, kunci motor Tante. aku. Enggak cuman Kenapa sih harus dihalang-halangin Ini kan terus? Lama banget sih. Dimas, Udah, kamu naik sama aku sekarang. Udah. Tasya, mereka semua nggak perlu ikutan. Cukup kamu berdua aja dan kita ngobrol di kontrakan. Udah biarin. ya udah aku biarin, berdua sama biarin Tasya dong aja. Tante. Ini kan mau nyelesain urusan rumah tangga. Astagfirullahaladzim. Mas Dimas aja. Astagfirullahaladzim. Loh, Tante kok gitu sih? Loh ini menantu sendiri loh Tante. Saya nggak suka sama dia. Kok anak kayak gitu dibiarin sih? Astagfirullahaladzim. Kamu tidak, kamu ngapain lagi, Loh. Dimas? Udah deh, kamu udah Mbak, jangan ganggu lagi eh. di sini. Ini Tante, anak saya udah nggak suka sama kamu. Astagfirullahaladzim. Om. Gimana sih ini? Om, Tante. Oh, mantu kita. Om ini kan menantu Om. Iya. Om nggak punya nomor teleponnya. Tapi gimana caranya? Mereka udah menikah loh. Iya, Dimas ganti nomor teleponnya dan Om nggak tahu sampai sekarang. Pak, tolongin aku mohon Pak. Ya. Kalau Mbak. Bapak punya, Bapak tolong. Bapak nggak punya. Ya? Om. Tante kenapa sih? Masuk. Dia biarin aja. Ya Allah, Tante. Tante, Allah. ya Mbak mending tenangin diri dulu Mbak. Istighfar ya Mbak, banyak doa. Kita mending ke mobil dulu aja, kita tenangin diri dulu ya. Ya, Mbak, ya. Kereta kencana datang tiba-tiba, air mata. Ya udah deh kalau kayak gini mendingan kita selesaiin hari ini aja. Mbak istirahat. Terus kita lanjutin besok aja lagi ya. Kita antar pulang ya Mbak ya. Ini udah mau sebas yuk. Dalam resah, dalam pasrah. Ntar deh Pak. Kenapa? Ini kita yakin mau ngecekin langsung ke rumahnya. Yakin lah yo. Kita udah berapa hari nggak bisa kontak dia kan. Terus kalau misalnya kita nggak datengin ke rumahnya, kita bisa dapat info dari mana? Lagian gue khawatir deh takut dia kenapa-napa yo. Nggak, takutnya dia di kontrakannya. Udah coba dulu aja. Ya udah yuk. Ayo. Buka pintunya. Berarti ada orang dong. Berarti sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Permisi. Bu, Mbak Tasyanya ada Bu? Ya lagi keluar deh, katanya di sana sih tadinya. Nggak tahu, di sini dulu deh, aku bilangin dulu. Loh, ada apa Bu? Duduk dulu deh. Iya Bu. Ya sini. Rasanya itu lagi banyak utang dan itu barang-barang semua. Kalau nggak ada uangnya dia jual semua itu barang-barang yang ada di rumah. Jadi Bu, barang-barang di rumah dijual ke tukang rongsok sama Mbak Tasya? Ya, jangankan barang di rumah, nah botol-botol aja dijual semua. Maksudnya jadi kayak Iya, pemulung kayak gitu. pemulung kayak gitu. Astagfirullah. Kasian banget Mbak Tasya. Ya, Bu, sekarang Mbak Tasyanya ada di mana? Di sana, di tempat rongsokan di sana. Rongsokan yang di ujung jalan. Iya. Udah, ya Bu. Kita Kalau gitu kita pamit dulu ya Bu ya. Yo, ini kita udah 2
2 kali muter loh yo, tapi kita belum nemu Mbak Tasya. Ya gue juga nggak tahu. Katanya sih di ujung jalan sini, cuma nggak tahu. Hei, ini Natasha. Oh iya? Ya Allah, mas ini dimana mas? Bentar. Oh iya ya Allah ya Allah. Mbak Tasya. Bentar, Mbak. Ya Allah, Mbak. Mbak ngapain kan beginian? Ya gimana mas? Ini semua kan usaha saya buat lunasin utang saya. Ya tapi Mbak harus barang-barang rongsok gini. Ya maksudnya memang halal, cuman kan Mbak kan... Mbak... Maksudnya sampai segininya Mbak. Saya cuma bisa ngelakuin ini. Maksudnya keluarga Mbak nggak ada yang bener-bener mau ngebantu. Maksudnya nggak ada yang lihat keluarga Mbak sampai Mbak kayak begini. Masa mereka biarin Mbak kayak gini sih Mbak? Halo, Tante. Waalaikumsalam. Hah? Dimas? Ada di rumah Tante Lewi, Tante? Ya udah, aku segera ke sana ya, Tante. Makasih, Tante. Barusan Tante minta kabarin Dimas ada di rumah Tante Lewi. Aku mau ke sana sekarang. Tapi beneran, Mbak, selama ini Mas Dimas nggak balik ke rumah? Dia mau balik lagi. Astagfirullah, udah berapa hari loh? Dari semenjak nikah, ini total udah 3 minggu. Masa sama sekali nggak ada nyariin Mbak? Gak ada Mbak, hubungin dia aja susah banget. Ya emang masalah hutang itu masalah keluarga, cuman kenapa nggak diomongin baik-baik sih, malah kabur gitu aja sih suami Mbak? Aku yang salah sih Mas. Resepsi kemarin, aku yang punya ide itu. Aku terlalu sombong. Aku cuma mau dilihat sama orang. Ini sebenarnya Mbak kenal sama suami Mbak tuh di mana sih? Saya dikenalin sama teman saya. Emang sebelum nikah tuh baik orangnya? Dia tuh baik. Dia tuh selalu kasih nasihat yang baik-baik buat saya. Mbak kenal sama suami Mbak ini sebenarnya udah berapa lama sih sebelum nikah? Dia 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun setelah kalian menikah terus suami Mbak ninggalin Mbak kayak begini? Astagfirullahaladzim. Mbak masih berharap dari orang kayak begitu? Dia suami aku, Mbak. Biar gimana pun dia tetap suami aku. Ya suami, setelah sah menikah, pergi gitu aja. Sabar nih ketemu sama Mas. Itu Tante Leli. Iya. Itu ngapain dia di depan rumah tuh? Tapi itu beneran Tante Lili ya? Tante Leli? Iya, itu Tante Leli. Itu siapa tuh? Iya,
Itu ada Tante Leli. Itu Tante Leli? Iya, itu Tante Leli. Gimana ini mau turun? Kok Tante Leli ada di depan sih? Selingkuh kayak gitu. Dia nungguin orang. Cuma perhatiin deh, tuh gerbangnya dibuka besar. Ya kan? Iya. Itu berarti kayaknya nggak ada nih suami Mbak di situ tuh. Tapi beneran tadi Tante Nita telepon. Katanya Mas Dimas ada di sini. Kalau Dimas ada di sini, Tante Leli ngapain sendirian di luar? Iya. Ya kan? Aneh. Nggak mungkin nih suami Mbak ada di situ. Nah, dia masuk lagi loh ya. Berarti nggak nungguin siapa-siapa kan? Iya. Lu nggak ngebayangin apa? Lu punya keluarga dan nggak ada satupun keluarga yang deket sama lo. Semua benci sama lo. Hanya karena lo melakukan satu kesalahan. Astagfirullahaladzim. Bukannya tadi masuk? Kok ada di sini? Kok bisa di sini sih, Mbak? Lo tadi bener Tante Leli. Kan masuk. Kok ada di sini sih, Mbak? Ini Tante Leli. Tante Leli. Dia lewat keluar dari mana? Tuh. Dia punya pintu belakang, Mbak. Di belakang. Di belakang. Ini apa sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kenapa, Tante? Benar-benar keterlaluan kamu ya, Tasya. Keluar. Keterlaluan apa sih, Gimana Tante? sih, Tante? Ini gimana sih? Jangan balik mana? Ngapain kamu di sini? Bikin malu aja. Ketemu Dimas, Tante. Itu urusan kamu. Bikin malu sama tetangga sekitarnya. Enggak, sebentar, Tante. Kita tadi dapat info katanya suaminya Mbak Tasya ini ada di rumah Tante. Bener nggak sih? Bener-bener ya. Mbak. Udah. Tante udah bilang itu urusan kamu. Gak ada urusan lagi dengan Tante. Tante, ini nggak enak depan rumah orang. Ya makanya bikin malu aja kalian semua. Kalian semua bikin malu di sini. Loh, Kita tadi dapat info katanya suaminya Mbak Tasya ini ada di rumah Tante. Bener nggak? Nggak ada. Kamu apa sih, Tasya? Tante kemarin baru dapat info bahwa kamu katanya mau apa? Mau jual cincin kawin kamu? Tante, masalah cincin kawin bukan urusan Tante. Aku juga nggak pernah minta uang sama Tante. Nggak pernah minta uang. Sebelum kalian pada datang ini, dia datang ke rumah Tante untuk minta uang. Jangan sombong kamu ya, Tasya. Di depan orang-orang. Tante udah Tante, Dimas suami aku pengen ngomong sama dia, Tante. Itu udah jadi urusan kamu. Tante udah nggak mau urusan lagi. Ini kan keluarga besar Tante. Ada yang bermasalah. Udah. Kita semua pada sudah tahu Tasya itu orangnya bagaimana. Di depan orang-orang sebanyak ini dia bilang apa? Tapi di keluarga kita, Tante, aku yang menyelesaikan masalah. apa? Kamu yang menyelesaikan masalah? Kamu datang ke sini dengan cara ini menyelesaikan masalah? Dari mana? Tante, aku mau ketemu Dimas. Tante. Udah, itu urusan kamu. Saya kasih tahu kamu ya, Tante, Tasya. Tante. Bikin malu Tante aja. Jangan pernah datang-datang ke sini lagi. Oke, Tante. kok kayak gitu sih kasar? Kasar banget sih. Bikin malu Tante aja. Kalian pada nggak ngerti semuanya. Punya keluarga bermasalah bukannya malah ditolongin malah dihina-hina. Kalian yang tidak ngerti. Kamu nggak dengar semua apa? Di belakang itu ada pengajian. Malu saya di sini. Udah. Apa nih? Kamu ikut aku sekarang. Enggak. Ini apaan semua? Ini apaan? Ini apaan semua? Ini apaan semua? Kamu dari kemarin aku gak terima diginiin. Kamu mengekspos cerita kita. Ini apa? Reality show apa? Kamu senang kayak ginian? Kamu ikut kayak ginian? Buat apa?
Biar semua tahu cerita tentang kita. Malu. Mas Dimas dengerin aku. Lu malu. Oh, lu gak usah ikutan. Denger. Lu gak usah ikutan. Lu habis nikah, terus lu tinggalin istri lu, dan lu bisa bilang malu. Lu punya harga diri nggak sebagai cowok? Lu udah pernah nikah belum, Sob? Gue emang belum pernah nikah, cuman gue tahu cara menghargai cewek. Cuman gue bukan cowok pengecut yang ninggalin istrinya cuman karena masalah keluarga. Terus lu mau apaan? Gue cuma nggak mau ada suami kayak lo yang ninggalin istrinya. Siapa bilang gue ninggalin istri gue? Gue masih ada di sini, men. Gue gak kabur. Dan lu berdua, dan lu pada semua, itu salah tentang gue. Semua yang lu bicarain itu enggak salah. Gak ada semua yang kayak gitu. Gue mati-matian untuk ngebebasin utang gue atas dia. Itu 2 bank. Sayang, 2 bank. Aku mati-matian kerja selama ini. Selama aku hilang. Di dalam rumah aku gak bisa kerja sama sekali. Dengan sikap kamu seperti ini, kamu. Mas Dimas, kamu juga harus tahu. Aku selama ini berjuang buat lunasin utang-utang kita. Apa yang kamu lakuin? Lo tahu nggak? Istri lo sampai usaha, sampai mulung. Oh my God. Kamu mulung, sayang. Kamu bilang sama aku, kamu mulung. Kamu bilang sama aku, kamu mulung. Kamu bilang sama aku. Aku juga jual cincin kawin kita buat lunasin utang kita. Oh my God. Aku kalau tahu aku menikah akan seperti ini sama kamu, lebih baik gak akan ada itu pernikahan. Sama sekali. Loh, kok gitu sih ngomongnya? Lo malah bisa ngomong kayak gitu? Lo bisa ngomong kayak gitu? Kenapa kamu gak sabar sih? Lo kenapa bisa ngomong kayak gitu? Itu cincin kawin, man. Itu cincin kawin, man. If you feel what I feel, ya. It's a wedding ring. Once and for all. Emang cincin kawin? Dia jual itu. Sayang, Stephen. Malu-maluin kamu beneran. Dimas. Kamu gak perlu ngelakuin hal ini. Apa? Tobat? Lu nyuruh istri lu tobat, sedangkan lu nggak tobat. Lu tahu apa tentang masalah gua? Lu diem. Gua tanggung jawab dan gua akan tanggung jawab. Gua juga lagi usaha. Dengan berarti meninggalkan lo, Mas. Mas, kamu nggak tahu. Mas Dimas. Apalagi? Mas, Apalagi? bisa nggak kasih sama istrinya sendiri? Selama ini kemana? Mana Gua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami meninggalkan istrinya. Lu juga nggak pernah tahu kan kalau misalkan gua di rumah, itu gua nggak pernah dapat support dari dia. Yang dia kasih ke gua itu cuma amarah. Bro, oke lu punya masalah sama istri lu. Lu sebagai laki-laki, sebagai suami, lu minta maaf deh sama istri lu. Lu enak nyuruh gue cukup minta maaf sama dia. Lu nggak tahu susahnya gue. Mas Dimas, aku minta maaf, Mas. Tapi gak gini caranya. Kamu ikut sama aku sekarang ya. Kamu ikut sama aku, kita selesain berdua aja tanpa mereka semua. Tanpa mereka semua, aku nggak mau ada kayak gitu. Pulang. Tante, ngapain? Jangan bikin malu di sini. Nanti tante yang dimarahin ada orang-orang pengajian. Kalian ini ya, bikin malu. Pulang semuanya. Tapi tante, ini masalah. Tante, ini kan masalah keluarga. Ikutan sih, Tante. Ini kan bukan urusan tante sebenarnya. Udah, pulang sama Udah Dimas, pulang. Ya. Aku nggak akan ikut. Udah tante pulang aja sana. Ya udah, urus kalian sendiri. Kamu ikut aku sekarang. Kamu ikut aku sekarang. Ya, kamu ikut aku. Ya kalau istri Mas gak mau gimana? Mas, ini istri lo nggak mau, lu jangan maksa dong. Mas, kamu lagi emosi. Aku nggak mungkin bisa ikut sama kamu. Lu dengerin istri lo. Astagfirullah. Puas nih. Yo udah dong, yo. Astagfirullahaladzim. Yo istighfar sih. Udah lah, yo. Istighfar, yo. Suami Mbak kayak gitu. Ya udah gini deh, kita cari cara lain nih buat setidaknya suami Mbak tuh bisa duduk baik-baik ngobrol sama kita. Aku mau pulang aja, Mbak. Gak
Mbak. Yo. Mbak, kondisinya lagi kayak gini, Mbak masa mau pulang? Aku mau pulang. Mending kita nenangin diri dulu. Mbak, bareng kita aja dulu deh, gimana? Enggak, aku mau pulang. Yaudah kalau gitu kita anterin Mbak pulang aja ya. Ayo. Nggak tahu lagi Mbak harus gimana. Tinggalin aja suami kayak begitu. Lari ya. Apa yang diharap? Gak kayak gitu juga, udah tau orang lagi sakit. Nggak mau ngorbanin rumah tangga saya, Mas. Mbak lebih milih menderita seumur hidup. Terus kayak gini, Mbak. Mendingan Mbak banyak berdoa, istighfar. Sekarang kita pikirin cara lain biar kita bisa ketemu sama suami Mbak dengan cara yang baik-baik. Ini semua salah saya juga, Mbak. Loh, Mbak selalu menyerahkan diri Mbak. Nggak cukup keluarganya udah nyalahin diri Mbak. Itu kenapa tuh rame-rame? Itu bukan Dimas tuh. Astagfirullah. Diajar kayak gitu, astagfirullahaladzim. Woi, woi. Udah. Udah, stop. Astagfirullahaladzim. Berani cepat kampung mulu ya? Kamu ngapain ada di sini lagi sih? Jambret. Bapak mau dijamret? Bawa pulang sekarang sudah. Udah dong. Jelasin dong, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya tadi lagi jalan di Jamret. Ternyata saya kenal sama dia. Teman saya. Jadi cuma salah paham. Ini teman saya. Astagfirullahaladzim. Apa bulan buat lo ya? Udah dong, Pak. Kamu kenapa ngelakuin ini, Mas? Udah, ya aku hilaf. Aku hilaf. Aku hampir ngelakuin semuanya. Astagfirullahaladzim. Mas. Kenapa kamu? Maafin aku sayang. Aku gak nyangka bisa sampai begini, aku gak nyangka. Aku sampai Jamret dan aku hilang, aku bisa ngelakuin semua ini sayang. Aku udah gak akan maafin. Aku gak pantas. Dan bahkan temen aku sendiri sayang. Todi. Dia mencoba untuk membantu kita. Aku gak tahu. Aku tahu kamu gak mungkin ngelakuin hal ini. Tadi itu sebenarnya ada apa sih, Pak? Saya lagi jalan. Ternyata di Jamret. Yang Jamret ternyata teman saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Padahal uang ini dikumpulkan dari teman-teman untuk membantu dia karena teman-teman kita semua tahu masalah dia, Pak. Tujuannya untuk membantu keluarga Dimas. Astagfirullahaladzim. Saya udah teriak-teriak Jamret. Ternyata teman saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya, Fat ya. Maksudnya kalau kita tidak mampu, ya kita jangan memaksakan. Ya bener sih yo, sebenarnya sederhana juga udah cukup, ya kan? Ya, sederhana emang lebih baik sih daripada memaksakan yang kita nggak punya kan. Dan akhirnya harus sampai ngutang juga kan. Dan berujung nggak baik. Astagfirullahaladzim. Nah, gue minta maaf ya. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Kita sekalian pamit. Semoga masalah keluarga kalian bisa cepet beres. Kita doakan yang terbaik buat kalian berdua.
Mbak, kita pamit ya Mbak. Iya. Mas, maaf ya. Nah, saya pamit ya. Makasih banyak. Yaudah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang tidak memiliki sisi gelap dalam kehidupan. Karena memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Dan disebutkan bahkan para nabi sekalipun ada yang melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik setelah seorang melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari cahaya terang. Allah Al-Hadi, Allah pemberi petunjuk, Allah memberi cahaya sehingga rumah tangga yang hampir hancur ataupun keadaan-keadaan yang buruk dari sisi gelap seseorang akhirnya bisa tercerahkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari acara ini. Terangkanlah dan menerangi semua jalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.